Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Iza dengan NIM 19080766074. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu dengan judul pengaruh model discovery learning terhadap pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, mengapa saya memilih judul tersebut? Karena pada latar belakang di sini pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas di masa mendatang. Masalah pendidikan merupakan hal yang paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini, terutama terkait mutu pelajaran di sekolah yang mengalami kemerosotan. Model pembelajaran yang berpusat pada guru mengakibatkan siswa kurang maksimal dalam menyerap hasil materi pembelajaran. Oleh karena itu, siswa kebanyakan pasif dalam proses belajar. Hasil belajar yang diperoleh pun mengalami kemerosotan dan cenderung rendah. Model discovery learning merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan berpikir siswa untuk mencari dan menemukan informasi, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya secara kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Discovery learning memberikan siswa kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena siswa dilatih untuk mencetuskan banyak pertanyaan, menanggapi, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan. Penguasaan konsep yang dimiliki siswa dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada kaitannya dengan konsep yang dimiliki untuk menguasai konsep baru. Peningkatan aktivitas belajar siswa mengakibatkan siswa lebih menguasai konsep karena konsep tersebut diperoleh dari keterampilan berpikir saat proses pembelajaran dilakukan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, di sini saya membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep siswa, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep siswa pada materi larutan elektronik dan non-elektronik. Nah, manfaat penelitian ini yaitu bagi mahasiswa menambah pengetahuan dan wawasan tentang efektivitas model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep pada materi larutan elektronik dan non-elektronik bagi akademik, yaitu sebagai bahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang akan mengembangkan model pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga bagi masyarakat, yaitu memberi informasi kepada masyarakat tentang efektivitas model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya di sini ada kajian pustaka, yaitu yang pertama efektivitas discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep asal bahasa Arrhenius. Yang kedua, penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kimia. Yang ketiga, komparasi peningkatan pemahaman konsep kimia dan keterampilan berpikir kritis siswa antara yang dibelajarkan dengan model pembelajaran project based learning dan discovery learning. Yang keempat, analisis kemampuan siswa kelas 10 dalam pembelajaran discovery learning berdasarkan gaya belajar siswa. Yang kelima, pengaruh model discovery learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir matematis dan self-confidence ditinjau dari kemampuan awal matematis siswa di SMA di Bogor Timur. Selanjutnya adalah metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain kuasi eksperimen atau penelitian semu. Penelitian ini dilakukan dengan adanya kelas pembanding, yakni adanya kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol adalah kelas yang diberikan model pembelajaran langsung sedangkan pada kelas eksperimen diberikan model pembelajaran discovery learning. Adapun rancangan penelitian yang digunakan adalah metode pretest dan posttest sebagai berikut. Keterangannya yaitu nomor 01, hasil pengukuran pretest di kelas eksperimen kelompok yang diberi perlakuan. 02, hasil pengukuran posttest di kelas eksperimen kelompok yang diberi perlakuan. 03, hasil pengukuran pretest di kelas kontrol atau kelompok yang tidak diberi perlakuan. 04, hasil pengukuran posttest di kelas kontrol atau kelompok yang tidak diberi perlakuan. Nah, tempat dan waktu penelitian ini yaitu penelitian ini akan dilakukan pada kelas 10 SMA
dan dilaksanakan pada akhir semester tahun ajaran 2021-2022, tepatnya pada bulan tertentu. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, tes hasil belajar. Penelitian ini menggunakan pretest dan post-test, di mana keduanya diberikan setelah dilakukan perlakuan. Tes ini digunakan untuk mengumpulkan data guna mengetahui pencapaian kemampuan hasil belajar pada peserta didik dalam pembelajaran kimia pada pokok bahasan parutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian yang kedua ada angket self-assessment. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket self-assessment digunakan untuk melihat kemampuan berpikir kreatif atau kritis peserta didik yang diambil dari sudut pandang atau penelitian menurut peserta didik sendiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu lembar observasi. Lembar observasi merupakan suatu proses yang kompleks, proses yang tersusun sebagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan, termasuk hal yang terpenting. Lembar observasi digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pengamatan di dalam kelas. Lembar observasi yang digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya di sini ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama, instrumen penelitiannya yaitu soal tes berpikir kritis. Nah, angket ini digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik pada aspek kognitif. Soal post-test dan tes dibuat oleh peneliti dengan menyesuaikan indikator berpikir kritis pada materi yang diajarkan. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi perlakuan. Tes ini berupa soal uraian dengan jumlah tertentu. Selanjutnya, yang kedua ada angket self-assessment. Angket ini digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik pada aspek afektif. Angket ini dikelompokkan dalam pernyataan positif dan pernyataan negatif, dan disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat angket self-assessment. Angket ini digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik pada aspek afektif. Nah, angket ini selanjutnya yaitu observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik pada aspek afektif. Lembar observasi ini berisi sejumlah aspek yang akan diamati oleh observer yang dibuat dalam bentuk 3 skala. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis tes hasil belajar. Nah, ketika hasil tes hasil belajar telah terkumpul, tahap selanjutnya yaitu analisis dengan uji statistik. Sebelum diuji statistik, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat. Prasyarat analisis. Yang pertama, uji normalitas. Dalam sebuah penelitian, normalitas merupakan suatu yang disyaratkan, artinya sebelum dilakukan penelitian sebelumnya harus diambil dari populasi yang terdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hipotesis yang digunakan yaitu sebagai berikut. H0 yaitu data berdistribusi normal, dan H1 data tidak berdistribusi normal. Lalu, proses pengambilan keputusan dapat menggunakan nilai signifikasi. Kriteria pengujiannya yaitu jika P lebih besar sama dengan 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Jika P kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas, bertujuan untuk mengetahui sampel berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Lalu yang ketiga, uji hipotesis. Setelah diketahui bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen, kemudian dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah hipotesis yang akan diajukan pada penelitian ini diterima atau ditolak. Lalu, teknik analisis data selanjutnya yaitu uji statistika non-parametrik. Uji statistika non-parametrik dilakukan jika data tidak terdistribusi normal. Uji statistik ini yaitu menggunakan uji Mann-Whitney. Data penelitian yang masih berbentuk interval diubah menjadi bentuk ordinal. Nah, analisis ini memiliki asumsi jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang terakhir yaitu analisis data angket self-assessment. Data hasil analisis angket ini peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah terlaksananya kegiatan pembelajaran dideskripsikan dengan deskripsi kualitatif berdasarkan kriteria tertentu. Penentuan kriteria berdasarkan skala Bellman yang hanya ada 2 interval
bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang tegas, di mana skor tertinggi mendapatkan nilai 1 dan terendah 0, dan analisa dilakukan seperti skala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.